Tingginya harga minyak goreng di akhir 2021 membuat pemerintah menerapkan harga eceran tertinggi di angka Rp14.000 dan termurah menjadi Rp11.500. Kebijakan baru dari Kementerian Perdagangan ini akan diterapkan pada 1 Februari 2022 mendatang. Apa dasar kebijakan tersebut, bagaimana mengawasinya, dan bisakah kemudian pedagang dan pengecer punya waktu untuk melakukan penyesuaian harga sehingga tidak merugikan konsumen? Kita diskusikan lebih lanjut dengan dua narasumber yang sudah bergabung lewat sambungan Zoom. Yang pertama ada Oke Nurwan, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendak RI, dan Sudaryatmo, anggota pengurus harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia YLKI. Selamat malam, Assalamualaikum Bapak-Bapak. Apa kabar? Selamat malam Mas Ferdi, selamat malam pemirsa, terima kasih, salam sehat. Oke, salam sehat semuanya. Terima kasih Pak Oke dan Pak Yatmo sudah bergabung dengan kita. Langsung saja saya mau ke Pak Oke dulu. Pak Oke, kan kemarin belum lama ya sudah ada kebijakan juga soal harga minyak goreng yang ditetapkan satu harga gitu ya. Tapi kemudian berubah lagi tidak lama setelah itu dengan menerapkan HET pada 1 Februari mendatang. Kita ingin tahu kenapa berubah lagi Pak, dan apa dasar kebijakan ini kemudian bisa menata ini tapi Ya, ini ada berubah-berubah. Bagaimana menjawabnya? koneksi yang bermasalah ini. Begini, yang pertama ini kebijakan berubah tetapi tetap ke arah mendukung masyarakat agar mendapatkan minyak goreng terjangkau. Kita hafal pada awal tahun pemerintah mengeluarkan Permendag 01. Ya. Berusaha pemerintah melalui retail modern ya, berusaha pemerintah untuk menyediakan minyak goreng dengan kemasan sederhana itu harga 14.000. Kemudian karena infrastruktur untuk kemasan sederhana kurang sehingga hasilnya kurang optimal, maka pemerintah pada pertengahan bulan Januari mengeluarkan kembali kebijakan untuk semua minyak goreng kemasan satu harga 14.000, baik itu premium maupun sederhana, sambil memperbaiki tata kelola produksi minyak goreng yang sangat tergantung pada harga CPO. Nah, pada tahap ini maka karena permasalahan utama ternyata adalah di harga bahan baku CPO, maka pemerintah segera mengambil langkah mengeluarkan DMO dan DPO. Artinya pasokan harga bahan baku minyak goreng baik CPO maupun olein sudah dipastikan dengan harga yang cukup rendah sehingga pemerintah mengatur kembali harga eceran tertinggi untuk beberapa jenis, di mana kemasan premium tetap maksimum 14.000, kemudian kemasan sederhana itu di 13.500, dan pada kali ini ditambahkan minyak goreng curah juga boleh, tapi dengan harga 11.500. Itu evolusi kebijakannya, demikian. Oke, jadi evaluasinya ada di sana, dan berarti juga dengan berlakunya kebijakan di 1 Februari mendatang, stok aman berarti ya, Pak Oke? Stok dari dulu tuh aman, stok tuh dari dulu aman. Jadi dengan ke harga ini tinggi juga, stok di dalam negeri itu selalu cukup. Bahkan di tataran 628.000 ton, dan itu ketahanannya cukup bisa 2 bulan, dan itu kita selalu jaga di ketahanannya 2 bulan. Oke, itu yang DMO yang setor 20% dari produsen itu ya, untuk menjaga stok itu salah satunya? Bukan Lagi? Itu stok yang tersedia nasional. Oke. Hanya sekarang karena ada harga internasional yang bisa memancing orang untuk ekspor, kita pastikan sekarang tidak diekspor. Karena kalau dulu itu tetap di dalam negeri tersedia tetapi harganya kurang menarik, sehingga mereka cenderung untuk ekspor. Untuk itu kita pastikan silahkan ekspor,
tapi pastikan dulu 20% kebutuhan dalam negeri dipenuhi dan harganya pun ditetapkan oleh pemerintah, yaitu CPO-nya 9.300 per kilogram, kalau bentuk olein 10.300 per kilogram, sehingga pemerintah juga menetapkan harga eceran tertinggi untuk baik itu kemasan premium, kemasan sederhana maupun minyak goreng curah. Oke, baik. Saya ke Pak Yatmo. Pak Daryanmo masih terhubung dengan kita ya? Ya, lu. Oke, Pak. Gimana? Pak Oke tadi sudah menyampaikan bahwa kajiannya jelas, evaluasinya walaupun kebijakannya berubah, juga sasarannya juga bagaimana menata harga ini supaya terjangkau oleh masyarakat. Tapi YLKI justru punya sorotan atau catatan tersendiri. Silakan Pak Yatmo. Ya, terima kasih. Jadi memang bagi konsumen terkait dengan komoditas minyak goreng itu poinnya ada 3. Yang pertama adalah ini ya, ketersediaan. Ya. Yang kedua adalah harganya terjangkau. Yang ketiga itu terkait dengan mutu gitu loh. Nah, dari evaluasi YLKI terkait kebijakan minyak goreng akhir-akhir ini itu memang harga yang ditetapkan pemerintah itu di pasar itu ada masalah kaitannya dengan ketersediaan kan. Di satu itu. Yang kedua, dalam catatan YLKI itu memang sebaiknya pemerintah itu mengatur sesuatu yang bisa dipegang kan gitu. Jadi kalau mengatur harga itu sesuatu yang liquid, sesuatu yang sangat cair. Kalaupun bisa dipegang itu butuh effort yang luar biasa. Luar biasa. Pengalaman penetapan harga 14.000 yang sudah itu juga buat apa harganya rendah kalau barangnya tidak ada gitu loh. Jadi pemerintah harus memastikan kalau menetapkan harga itu dijamin ketersediaannya kan gitu. YLKI sebenarnya lebih cenderung mengatakan proses terbentuknya harga itu kan dari biaya pokok, pajak, tambah logistik, tambah margin kan gitu. Jadi kalau mengatur margin itu bisa dipegang, tapi kalau mengatur harga itu justru tadi menafikan efisiensi dari masing-masing pelaku usaha gitu loh. Jadi dengan adanya pelaku pasar yang beragam itu yang harus diperangi itu adalah pelaku usaha yang menikmati excessive margin gitu loh. Excessive margin ini yang harus diperangi. Kemudian digali, excessive margin itu diperoleh dengan cara-cara melanggar persaingan tidak sehat atau enggak. Kalau itu dilakukan dengan cara-cara melanggar persaingan tidak sehat, nah itu menjadi persoalan hukum itu yang harus diperangi. Yang berikutnya ini juga tadi kalau harganya di bawah harga pasar, kemudian pemerintah memberikan subsidi dan subsidinya itu ke komoditas, kemudian produk yang disubsidi itu diperuntukkan untuk kelompok tertentu, rumah tangga, pengusaha kecil dan mikro. Pasar itu nggak bisa dibelah ini untuk kelompok kecil, untuk masyarakat bukan penerima subsidi, itu akan menyatu dan ini juga tidak di lapangan implementasinya itu juga tidak mudah untuk memastikan bahwa barang yang diberi subsidi tadi itu jatuh kepada yang berhak tadi kan gitu loh. Terus sebenarnya intervensi di pricing policy itu tidak ada masalah sepanjang pemerintah juga intervensi di produksi, di distribusi. Dalam kasus minyak goreng ini kan intervensi pemerintah di produksi ini kan sangat minim sekali gitu loh. Jadi ada BUMN perkebunan, tapi menguasai perkebunan kelapa sawit kan hanya 5% kan gitu. Jadi itu yang mestinya ke depan itu kontribusi atau intervensi holding perkebunan di kelapa sawit dari hulu sampai hilir ini yang harus ditekankan sehingga ketika pemerintah intervensi harga, pemerintah juga menguasai komoditas itu kan gitu loh. Itu mungkin secara umum. Oke, baik. Pak Oke silakan ditanggapi. Apakah kemudian 3 variabel tadi yang berhubungan dengan konsumen soal ketersediaan, harga yang terjangkau dan mutu kualitas ini sudah
sudah ini ya, sudah firm begitu ya, sehingga kemudian lahirlah kebijakan ini. Saya nggak ngerti apa yang disampaikan Pak Yatmo. Dengan excessive margin itu bicaranya apa ya? Apakah pakai perasaan atau data? Setahu saya, harga tinggi itu bukan karena excessive margin. Setahu saya, excessive margin ini tidak ada excessive margin, tetapi sifatnya adalah karena bahan baku yang tinggi. Sehingga saat ini pemerintah itu mengintervensi dengan menurunkan harga bahan baku. Dan kepada siapa harga bahan baku ya harus ini diwajibkan disediakan adalah kepada mereka yang eksportir. Jadi eksportir dalam rangka melakukan eksportasinya, siapkan dulu bahan baku ke dalam negeri dengan volume yang cukup. Dalam hal ini adalah 20% dari nilai dari angka ekspornya. Nah, sehingga bisa disalurkan kepada perusahaan minyak goreng dengan harga bahan baku yang ditetapkan pemerintah, yaitu CPO-nya 9.300 per kilogram dan olehnya 10.300. Terkait kelangkaan kemarin, itu adalah permasalahan kapasitas dari retail modern. Yang pada saat itu pemerintah membutuhkan keberadaan retail modern karena administrasinya yang mudah dibuktikan. Dan pada saat itu ada subsidi pemerintah. Subsidi pemerintah itu tidak bisa diberikan begitu saja. Harus pada mereka yang bisa melengkapi dokumen administrasinya secara transparan. Tetapi kapasitas Aprindo atau retail modern itu secara umum hanya bisa 10 sampai sekitar 10% lah. 20 juta liter sampai 25 juta liter per bulannya. Tetapi begitu ada kebijakan pemerintah dengan harga terjangkau, masyarakat menyikapinya dengan terlalu bersemangat, seolah-olah besok tidak ada lagi. Sehingga diraslah itu barang dan kejadiannya kekurangan. Nah, kita sedang mendorong kapasitas retail modern pada saat itu untuk mendouble kapasitinya. Tetapi kan tidak mudah begitu saja. Di samping itu produsen juga tidak saat ini yang tersedia itu adalah kapasitasnya baru 50% dari utilitasnya. Kemampuan produksi kemasan itu 125 juta liter per bulan. Kita coba siapkan menjadi 250 juta liter per bulan. Nah, untuk menyiapkan 250 juta liter itu tidak mudah. Harus ada tenaga kerja ditambah, bahan baku ditambah, dan sebagainya. Tetapi inti utamanya, kenaikan harga yang sangat signifikan ini bukan hanya terjadi di Indonesia. Ini adalah fenomena dunia, termasuk di Indonesia. Nah, di Indonesia sekarang kita dengan memastikan ketersediaan bahan baku dengan harga yang murah sehingga bisa hasil produksinya itu dijual dengan eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah. Demikian. Oke, Pak Oke, kalau ketersediaan atau pasokan yang ada di pasar-pasar tradisional ini bagaimana? Ya, pada saat itu di pasar tradisional itu sekarang ada sudah, tapi kan secara umum di tradisional itu adalah minyak goreng curah. Nah, sekarang dengan dipastikannya bahan baku cukup murah dan kita sudah tetapkan harga minyak goreng curah itu dengan harga eceran tertinggi 11.500 dan itu sudah bisa dipasok oleh para produsen minyak goreng dengan dalam kondisi curah dan harganya pun di tingkat pedagang itu akan 10.500 karena akan dijual dengan 11.500. Itu yang sudah dipastikan. Oh, oke. Saya ke Pak Darmo lagi. Pak, bagaimana
merespon ini? Karena kan kemarin Anda juga sempat mengatakan bahwa HET ini dianggap anti kompetisi. Ini maksudnya apa sebenarnya? Ya, jadi tadi mestinya yang diatur itu yang bisa dipegang. Yang bisa dipegang itu margin. Pemerintah bisa mengatur margin maksimum berapa kan gitu loh. Jadi kalau harganya itu diintervensi pemerintah dalam bentuk HET tadi, itu kan sementara efisiensi atau biaya pokok dari masing-masing produsen itu kan beda-beda kan gitu loh. Beda-beda. Belum lagi ada persoalan di kita itu ada sentra produksi minyak goreng itu hanya di beberapa daerah, kemudian sementara konsumennya itu hampir di seluruh Indonesia. Ini ada problem distribusi, problem logistik, yang tentunya itu tidak mungkin harga di konsumen yang sentra produksi dengan daerah-daerah yang dia tidak ada sentra produksi minyak goreng yang dia akan dibebani biaya logistik biaya logistik ini yang jadi mestinya intervensinya itu jangan di harga tapi di margin gitu loh. Itu yang saya maksudkan bahwa kalau intervensinya di margin justru tadi biaya pokok sama margin ini yang menjadi kompetisi di masing-masing pelaku industri di minyak goreng gitu loh. Jadi satu itu, yang kedua itu kan juga gini event itu di minyak premium pun itu kan juga macam-macam ininya, macam-macam produknya kan gitu loh. Nah, ini kok harganya kok di HET-nya satu kan gitu loh. Jadi ini yang justru dalam pandangan lembaga konsumen mestinya intervensinya jangan di harga, jangan di harga. Kalau di harga itu menafikan efisiensi dari masing-masing produsen tadi. Produsen yang lebih efisien bisa jadi dia bisa memberikan harga yang di bawah HET dan masih untung kan kayak gitu loh. Tapi kalau industri yang biaya produksi ditambah margin di atas HET, dia nggak mau masuk pasar, dia akan menahan barangnya karena harga yang ditetapkan pemerintah itu di bawah nilai keekonomian mereka kan gitu loh. Jadi pengalaman YLKI interview dengan beberapa retail itu juga kenapa dia nggak mau masuk, harganya itu di bawah harga biaya keekonomian mereka kan gitu loh. Siapa yang nanggung selisihnya gitu loh. Oke, Pak Oke silakan Pak. Begini, jadi ini tata niaga minyak goreng ini bukan baru kemarin, Pak. Tata niaga minyak goreng ini sudah lama sampai distribusinya dari Aceh sampai Papua. Jadi selama ini tidak ada masalah dengan distribusi. Ya kan? Yang pertama itu. Dan saat ini minyak goreng itu murni karena harga bahan baku. Jadi pemerintah itu harus mengambil kebijakan terhadap penyebab utamanya. Penyebab utamanya itu adalah harga bahan baku. Sehingga yang diintervensi saat ini adalah harga bahan baku, gitu kan. Dan saya bingung ini. YLKI kok berbicara kompetisi. Ini kan konsumen, masyarakat yang harus didahulukan. Dan pemerintah saat ini mendahulukan kepentingan masyarakat. Siapkan minyak goreng dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat. Seharusnya itu dong yang disampaikan oleh YLKI. Demikian, Mas. Oke, baik. Saya ke Pak Yatmo. Nanti kita akan break dulu sejenak untuk merespon bagaimana kemudian juga mengawasi dan monitoring kalau di lapangan justru implementasinya berbeda. Ada spekulan ataupun juga mungkin saja kartel yang berulah. Nah, ini juga menjadi salah satu sorotan dan yang perlu diawasi. Kita akan kembali usai jeda, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Kita kembali dalam diskusi kita malam ini masih dengan Pak Oke dan juga Pak Yatmo. Pak Oke, saya ke Anda lagi. Pak, gini, bagaimana memastikan jika kebijakan ini efektif untuk diterapkan? Karena ini kan juga menyangkut
ketersediaan stok itu tadi, yang kemarin aja kebijakannya baru lahir, eh, tapi kemudian stoknya langsung hilang begitu di pasaran sampai saat ini. Ini bagaimana menjawabnya? Yang pertama tadi saya sudah sampaikan, memang pada saat itu perlu kecepatan menyangkut anggaran negara karena ada subsidinya. Dan subsidi itu tidak boleh salah sasaran dan salah penggunaan, sehingga administrasi menjadi penting. Kenapa kemarin itu untuk pedagang tradisional itu ditunda 1 minggu? Karena tadi sistem administrasinya yang menjadi lebih rumit manakala itu menyertakan pedagang pasar. Sementara tapi kan kami tidak bisa menunggu, masyarakat tuh harus menunggu sistem administrasi selesai. Siapa yang paling cepat pada saat itu adalah retail modern yang bisa dipertanggungjawabkan dengan jelas dalam pertanggungjawaban anggaran terhadap selisih harga yang harus dibayar. Nah, pada saat itu dilakukanlah melalui retail modern. Walaupun kami tahu retail modern ini kapasitasnya penyalurannya dalam 1 bulan itu adalah 20 sampai 25 juta liter. Dan untuk anggaran dari pemerintah ini dari sisi administrasi akan lebih mudah dengan memanfaatkan minyak goreng kemasan. Sehingga itu yang kita lakukan melalui retail modern dan ditanggapi secara positif oleh masyarakat dengan berbondong-bondong ke retail modern, sehingga retail modern ini kedodoran, gitu kan, kedodoran. Karena yang terakhir kemarin aja kita monitor udah diperbesar saja 2 jam habisnya. Pada awal-awal baru 1 jam udah habis, 2 jam habis, bahkan masih berbondong-bondong. Tapi kan kapasitas mereka itu dengan jaringan distribusi yang mereka miliki hanya 20 sampai 25 juta liter per bulan. Jadi kita paham itu, sehingga memang kita lakukan pada saat itu kebijakan itu untuk mendahulukan dulu masyarakat dulu, administrasi yang terbaik pada saat itu retail modern. Dan sekarang kita sudah memastikan bahwa ini pasti tersedia karena tadi bahan bakunya diintervensi pemerintah, diturunkan harga bahan bakunya sehingga di tingkat konsumen nanti bisa diperdagangkan dengan tetap maksimum di 14.000 dan untuk curah adalah 11.500. Demikian, Pak. Oke, Pak Yatmo, bagaimana Anda merespon ini? Apakah ini juga masih ada celah begitu? Ya, pertama terkait ini ya, isu kompetisi dan isu perlindungan konsumen. Jadi itu kan ibarat 2 irisan dan ada irisan yang di mana itu ada isu kompetisinya dan isu perlindungan konsumen. Apa itu? Yaitu praktek persekongkolan harga dan praktek pemanfaatan posisi dominan. Jadi dalam kasus minyak goreng itu kan KPPU kan sudah menjelaskan bahwa struktur pasar industri minyak goreng di Indonesia itu oligopoli. 4 perusahaan besar itu menguasai 46% market share di industri minyak goreng. Dalam analisa YLKI sebenarnya pelaku yang praktek oligopoli tadi itu berpotensi dia menjadi price leader mereka yang membentuk harga, lainnya itu hanya follower kan gitu loh, follower tadi gitu loh. Nah, sekarang kan tinggal membuktikan apakah ini ada praktek persekongkolan harga atau pemanfaatkan posisi dominan. Salah satu indikatornya adalah excessive margin. Excessive margin itu ngitungnya dari mana? Jadi kalau industri minyak goreng di Indonesia itu menggunakan acuan harga CPO dunia, tinggal dia bisa membuktikan nggak CPO-nya itu dari impor atau enggak. Kalau dari impor, fair dia menggunakan harga global. Tapi kalau CPO-nya itu dari industri perkebunan sendiri, ini tidak fair dan menimbulkan excessive margin gitu loh. Itu yang dan bagi konsumen kita itu menghendaki fair price, bahwa harga tinggi ini tidak fair bagi konsumen karena industri itu menikmati excessive margin dibalik kenaikan
harga yang cukup fantastis ini. Dan ini memang menjadi tugas, bukan tugas YLKI, tugas KPPU untuk membuktikan apakah ada persengkongkolan harga dan pemanfaatan posisi dominan di dalam menentukan harga minyak goreng akhir-akhir ini gitu. Oke Pak Oke, silakan Pak. Gini. Sekarang saya tidak kontra kalau ada persaingan anti kompetisi, tapi yang bicara tentu adalah pakarnya ya. Nah, yang pertama itu. Tapi pada saat ini yang dibutuhkan, kami tidak ingin menunggu, pemerintah tidak ingin menunggu hasil KPPU bila ada kartel, ada excessive margin. Kami tidak ingin menunggu. Saat ini yang dibutuhkan masyarakat adalah harga minyak goreng murah. Apapun ceritanya, sekarang pastikan dulu saat ini minyak goreng murah tersedia. Tidak perlu menunggu hasil kajian adanya persaingan usaha yang tidak sehat. Tentunya itu dong yang pemerintah pikirkan saat ini. Demikian. Memastikannya bagaimana Pak Oke? Kenapa? Memastikannya bagaimana? Agar tepat sasaran. Ya, bukan. Kepastiannya itu tersedia minyak goreng dengan kemasan sederhana. Soal itu kalau ada terjadi spekulan, terjadi persaingan tidak sehat, itu kan harus dibuktikan dulu. Kalau dibuktikan dulu nunggu sampai diputuskan baru harga turun. Enggak begitu. Saat ini yang dibutuhkan masyarakat adalah intervensi pemerintah bagaimana harga minyak murah. Pemerintah bukan mendukung adanya persaingan usaha tidak sehat. Silahkan itu dibuktikan. Tetapi itu kan memerlukan waktu. Dan yang saat ini dibutuhkan masyarakat, saat ini juga harga minyak goreng murah. Oke, apa jangan-jangan Pak Yatmo dan teman-teman YLKI punya data soal itu, soal spekulan, Silakan. Ya silakan itu dibuktikan dan itu ada prosesnya. Apakah melalui dan tentunya nanti akan ada banding dan sebagainya. Tetapi masyarakat tidak bisa menunggu itu. Kalau sudah dibuktikan silakan ada prosesnya dan putuskan. Dan denda itu pelaku usaha yang katanya excessive margin, pelaku usaha yang spekulan, pelaku usaha yang kartel. Tapi kan itu perlu pembuktian dan ada prosesnya. Sementara masyarakat tidak punya waktu lagi untuk menunggu. Harus saat ini juga segera tersedia minyak goreng murah. Dan itulah yang pemerintah lakukan. Oke, Pak Yatmo bagaimana? Apakah kemudian Anda dan teman-teman di YLKI punya temuan di lapangan sehingga menurut Anda kebijakan ini juga nanti bisa jadi tidak tepat sasaran begitu dan didominasi oleh spekulan ataupun juga bahkan kartel? Ya, terkait dengan isu kompetisi, dugaan adanya praktek persekongkolan harga dan pemanfaatkan posisi dominan itu ya kita YLKI mendorong KPPU untuk meningkatkan menjadi perkara sehingga masalah ini menjadi jelas apakah ada praktek persaingan usaha tidak sehat atau tidak. Satu itu. Yang kedua, itu memang kembali ke awal, kalau pemerintah intervensi di harga, itu pemerintah itu juga intervensi di produksi dan logistik. Catatan YLKI, pemerintah itu nggak punya komoditas kok intervensinya di harga. Beda dengan beras, dia ada buffer stock, base penyangga kan gitu loh. Jadi spekulan juga akan pikir-pikir ketika berhadapan dengan badan penyangga tersebut. Tapi di minyak goreng itu hampir sebagian besar komoditasnya itu ada di tangan swasta. Di tangan swasta kan ini yang dalam pandangan lembaga konsumen ketika pemerintah intervensi di harga itu implementasinya akan sangat sulit dan dibutuhkan effort yang luar biasa gitu. Oke, baik. Bagaimana Pak? Saya ngerti nih maksudnya apakah harga harus dibiarkan berkompetisi dengan harga tinggi atau apa nih saya. Jadi tapi saat ini pemerintah firm saat ini harus tersedia minyak goreng dan apapun pemerintah akan mengambil kebijakan dan pastikan masyarakat bisa mengakses minyak goreng dengan harga terjangkau. Ya mungkin keraguan YLKI dan teman-teman di YLKI soal produksinya Pak Oke? Silakan dibuktikan dan itu proses. Tadi kan harus diangkat menjadi perkara manakala terjadi persaingan kompetisi.
tapi masyarakat tidak bisa menunggu itu. Demikian. Oke. Oh ya Pak Oke, kalau untuk hal-hal yang terkait dengan kekhawatiran atau celah tadi itu, apakah ada skema aduan yang juga disiapkan? Itu silakan, itu ada skema aduan yang disiapkan. Itu saya kira KPPU sudah menyampaikan, ada indikasinya. Sehingga Pak KPPU melakukan pendalaman lagi. Nanti setelah pendalaman bila ada bukti yang nyata akan dinaikkan menjadi perkara. Dan kalau perkara itu nanti diputuskan pasti memerlukan waktu. Nah, apa pemerintah harus menunggu itu? Oke, baik. Pak Yatmo, monitoring seperti apa yang Anda inginkan? Ya, jadi jadi masyarakat ini juga ini ya, jadi paling nggak dari pengalaman penetapan satu harga yang sudah itu juga tadi YLKI banyak menerima aduan terkait tadi salah satunya memang ketersediaan kan gitu. Jadi ini yang harus diperhatikan pemerintah. Yang kedua juga tadi akses pengaduan, dan tadi ketika konsumen masyarakat mengadu itu juga ini ya, juga masyarakat juga butuh informasi yang lebih jelas dari aduan itu. Apa sih yang akan dilakukan pemerintah? Dan dalam catatan YLKI ini kan isu minyak goreng itu kan sebenarnya isu nasional, tapi kita tidak melihat adanya peran dari pemerintah daerah. Ini yang juga catatan YLKI gitu. Ini yang kemudian juga menurut Anda atau YLKI menata harga minyak goreng ini juga semakin sulit begitu? Idealnya berapa dari YLKI kalau boleh tahu? Kalau dari posisi YLKI sebenarnya intervensi itu sesuatu yang bisa dipegang, dan kalau itu komoditas yang dalam konteks pelakunya itu banyak dalam situasi yang sangat kompetitif, itu agak sulit untuk mengikat harga yang di lapangan. Itu harga itu sangat liquid, sangat cair kan gitu, sangat cair kan, apalagi pelakunya banyak kan gitu. Jadi Anda juga tidak bisa menentukan berapa harga ideal begitu ya di pasaran? Kalau YLKI tidak sampai ke harga, tapi konsumen itu berhak mendapatkan harga yang fair price. Harganya itu mungkin di atas yang ditentukan pemerintah, nggak ada masalah sepanjang harga itu bisa equal portion, ada distribusi yang fair. Khususnya kalau dalam konteks sawit itu sebenarnya ke pekerja perkebunan kelapa sawit itu. Jadi apakah yang harga tinggi itu juga dinikmati petani kelapa sawit? Ini yang concern YLKI. Kita menghargai ada harga yang adil, harga yang fair, yang didistribusikan secara merata di seluruh rantai pasok kan gitu. Oke, baik, terakhir saya ke Pak Oke. Pak Oke, bagaimana ini tugas pemerintah untuk memastikan harga minyak goreng ini stabil ke depan? Pak Oke, silakan. Ya, itu dengan harga eceran tertinggi pasti stabil. Oke. Sampai kapan, Pak? Sepanjang itu diperlukan, pemerintah akan terus memastikan harga minyak goreng yang terjangkau oleh masyarakat, dan saat ini harga eceran tertinggi yang dianggap pemerintah pas untuk masyarakat adalah premium 14.000 daripada 21.000 kan gitu. Atau tadi minyak goreng kemasan sederhana 13.500 dan minyak goreng curah di pasar basah itu adalah 11.500. Oke, artinya 1 Februari mendatang ini kebijakan ini sudah dipastikan akan jalan ya Pak? Iya, jalan. Karena kita pastikan harga bahan baku juga kita pastikan murah, yaitu 9.300 CPO dan 10.300 olein. Oke, kita berharap kebijakan ini tidak lagi dievaluasi dan berubah lagi begitu ya, dan kita pastikan juga bagaimana YLKI memastikan bahwa kebutuhan masyarakat seperti yang disampaikan juga tadi ini terpenuhi dengan harga minyak goreng yang terjangkau begitu ya, dan tidak berubah itu mungkin Mas, berubah itu mungkin, artinya berubah itu karena ini harga eceran tertinggi, tapi kalau nanti di pasaran harga keekonomiannya misalnya premium itu 13.000,
itu tidak melanggar. Oke. Tetapi maksimum 14.000. Gitu. Oke, baik. Kita tunggu bagaimana implementasinya dan pengawasannya dan monitoringnya juga tentu harus secara ketat begitu ya, agar juga bisa ditindak kalau kemudian ditemukan pelanggaran-pelanggaran di lapangan. Terima kasih Pak Oke dan Pak Yatmo sudah bergabung dengan CNN Indonesia Newscast malam ini. Salam sehat. Terima kasih Mas Ferdi. Pak Yatmo, terima kasih. Ya, terima kasih.